البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu kita telah mempelajari beberapa nama yang kita pelajari pada pertemuan terakhir. Apa saja yang dari Iqbal? Al-Qahir, Al-Quddus, dan Al-Qadir. Apa makna dari Al-Quddus? Masih Iqbal? Dan yang maha suci dari semua kekurangan-kekurangan dan yang disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan. Nah, ini mana Al-Quddus? Baik. Di antara nama yang memiliki kedekatan makna dengan nama Al-Quddus apa saja? Indahnya Abang Mujahid. Baik, nama Allah Subhanahu wa taala As-Salam. Dan di antara maknanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dia selamat dari semua cacat-cacat, dari semua aib-aib. Baik. Kita masuk pada nama yang ke-54, Al-Qarib. Qala Allah Ta'ala, fa inni qaribun ujibu da'watan da'i idza da'ani. Awal dari ayat ini apa? Indal yang alim. Baik, qala Allah azza wa jalla, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila bertanya kepadamu hamba-hambaku tentang diriku, maka katakanlah sungguhnya aku ini adalah Zat yang maha dekat. Dan Allah Subhanahu wa taala perjelas kedekatan yang dimaksudkan adalah ujibu da'watan da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa tatkala dia berdoa meminta kepadaku. Karena idza da'ani ini asalnya ada ya, idza da'ani. Di situ asalnya ada ya mutakallim yang mahdhuf, yang dihilangkan dikarenakan apa? Littakhfif, untuk memperingan. Nah, dan ini banyak kita dapati pada beberapa ayat di dalam Al-Qur'an. Nah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Asalnya liya'buduni. Nah, ada ya-nya. Baik, berarti kedekatan yang dimaksud adalah apa? Qurbul ijabah. Kedekatan dari sisi pengkabulan. Nah, bukan kedekatan zat Allah Subhanahu wa taala. Karena telah kita lewati alhamdulillah. Nah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi. Nah, di atas arsy-Nya, terpisah dari makhluk. Yang wajib kita imani. Maka kapan saja datang dalil-dalil yang menetapkan dekatnya Allah Subhanahu wa taala,
atau kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya, maka yang dimaksud adalah bukan kebersamaan apa? Syafi'i. Bukan kebersamaan zatnya. Baik. Tapi kembali pembahasan kepada sifat ma'iyah, yaitu kebersamaan yang umum, yaitu kebersamaan dari sisi apa? Indaga kasya. Dari sisi ilmu, yaitu bahwasanya Allah Maha luas ilmunya sehingga semuanya diketahui dan ini dekat. Berarti tidak ada yang jauh dari Allah karena semuanya Allah mengetahuinya. Kemudian yang kedua, yang khusus, kebersamaan yang khusus atau kedekatan yang khusus. Ini berupa apa? Panimba. Dari sisi penjagaan, pembelaan dan pengkabulan doa. Ini semuanya masuk dalam kategori ma'iyah khassah. Nah, ini hendaknya dipahami. Adapun dalil dari as-sunnah, hadits Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu wa fihi kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Hadits Abi Musa al-Asy'ari, padanya kami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu safar. Nah, apabila kami naik ke suatu tempat kami bertakbir, kemudian apabila turun kami bertasbih dengan suara keras. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegur, "Ya ayuhan nas, itta'u ala anfusikum fa innakum la tad'una al-asamma wala ghaiban walakin atau bal tad'una sami'an basiran qariba." Kalian itu hendak berdoa meminta kepada zat yang tuli dan zat yang jauh, dan artian yang gaib, yang tidak hendak bersama kalian. Bahkan kalian itu sedang berdoa kepada zat yang sami'an basiran qariba, zat yang maha mendengar dan maha melihat, serta zat yang maha dekat. Baik. Nah, hadis ini juga menekankan bahwasanya di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qarib. Yaitu apa? Zat yang maha dekat. Nah, dan kedekatan di sini sekali lagi bukan kedekatan apa? Bukan kedekatan zat, tapi kedekatan yang nanti akan diperjelas oleh Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, terbagi menjadi dua. Sekarang kita baca makna tentang nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Qarib ini. Maknahu qala Ibnu Taimiyah, wa amma dunuhu wa taqarrubuhu min ba'di ibadi, fahadha yuthbituhu man yuthbitu qiyam al-af'al al-ikhtiyariyah, walakinnahum la yufassiruna kulla qurbin warada labduhu fil Qur'ani aw sunnati bil qurbil haqiqi, faqad yakunu al-qurbu qurbal malaikah wa dhalika hasab as-siyaqi al-lafz. Nah, Ibnu Taimiyah mengatakan adapun kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan sebagian hamba-hambanya, dunu dan taqarrub sama. Yaitu kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya, maka hal ini ditetapkan oleh orang-orang yang menetapkan adanya perbuatan-perbuatan ikhtiyariyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu semua orang atau semua kelompok yang meyakini bahwasanya di sana ada perbuatan-perbuatan yang sifatnya ikhtiyariyah, kembali kepada kehendak Allah.
Jika Allah menghendaki akan dilakukan, jika Allah tidak menghendaki tidak akan dilakukan. Ini yang dimaksud dengan al-af'al al-ikhtiyariyah. Hanya saja, atau akan tetapi mereka itu tidaklah menafsirkan semua kata dekat yang ada di dalam Al-Quran atau As-Sunnah dengan kedekatan yang hakiki. Sebab terkadang kedekatan yang dimaksud adalah kedekatan malaikat, dan yang demikian itu sesuai dengan konteks ayat maupun hadis. Cuma ikhwanifillah berarti sifat al-qurb ini kembali kepada apa? Sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah yaitu apa? Sifat yang kembalinya kepada apa? Kepada masyiah Allah. Apabila Allah menghendaki, karena Allah lakukan. Jika Allah tidak menghendaki, maka tidak dilakukan. Qala Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa qurbuhu ta'ala naw'an, dan kedekatan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya itu ada dua jenis. Yang pertama, qurbun 'amun, kedekatan yang sifatnya umum. Min kulli ahadin bi'ilmihi wa khibratihi wa muraqabatihi wa musyahadatihi, yaitu kedekatan yang umum, yaitu kedekatan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap semua makhluk-makhluknya, yaitu kedekatan dengan ilmu dan pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala serta pengawasan dan penyaksian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya Allah Maha mengetahui dan Maha melihat, mengawasi apa-apa yang dilakukan oleh semua hamba-hambanya. Ini dinamakan dengan apa? Dengan kedekatan yang umum, qurbun 'am. Atau juga dinamakan dengan apa? Dalam pembahasan ma'iyah 'ammah. Paham? Jadi kalau seorang membaca keterangan para ulama, mereka mengatakan qurbun yang 'am, ya qurbun 'amun, itu sama dengan apa? Ma'iyah 'ammah, yaitu kebersamaan yang sifatnya umum. Ini sama, jangan bingung. Kemudian wa qurbun khas min 'abidihi wa sa'ilihi wa muhibbihi wa huwa qurbun la tudriku lahu haqiqatan wa innama tu'lamu atharuhu min lutfihi bi'abdihi wa inayatihi bihi wa taufiqihi wa tasdidihi. Qurbun yang khas yaitu kedekatan Allah terhadap hamba-hambanya dan orang-orang yang meminta kepadanya. Wa muhibbihi, dan kedekatan Allah dengan orang-orang yang mencintainya. Wa huwa qurbun, ini bagus kita baca dengan sighah mabni majhul saja. Wa huwa qurbun la tudraku lahu haqiqatan wa innama tu'lamu atharuhu, sehingga semuanya serempak. Yaitu kedekatan yang tidak bisa diketahui hakikatnya. Kenapa? Karena yang dimaksud ini bukan kedekatan apa? Zat, paham? Tidak bisa diketahui hakikatnya. Hanya saja bisa diketahui apa? Dampak dari kedekatan tersebut terhadap hamba, berupa kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya dan perhatian Allah terhadap hamba-hambanya serta taufik dan pelurusan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya, sehingga hamba ini ketika berbuat lurus perbuatannya.
tidak menyimpang, tidak beralih dari jalan kebenaran. Ini qurbun khas, atau dalam istilah lain dinamakan dengan ma'iyah khassah, yang berupa ma'iyatu at-ta'yid wan nusrah, yaitu kedekatan yang berupa pengokohan, pemberian pertolongan, pemberian taufik, pemberian penjagaan. Nah, ini ya hakikatnya kita tidak bisa mengetahuinya, tapi kita bisa mengetahui dari apa? Dari dampak-dampak yang ada. Karena ketika seorang hamba dikatakan dekat dengan Allah dari sisi kedekatan yang khusus, ya hamba tadi akan diberi taufik, diberi petunjuk, sehingga perbuatannya benar, perkataannya benar, keputusan-keputusannya benar, dan seterusnya. Termasuk juga dalam doa, sehingga doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Nah, berarti Allah Al-Qarib, yaitu zat yang maha dekat. Allah itu zat yang maha dekat, dengan kedekatan yang umum dan kedekatan yang khusus. Nah, nama berikutnya Al-Qawiyyu. Dalil dari Al-Quran, qala Allah Ta'ala wa huwa al-qawiyyul aziz. Dialah Al-Qawi dan Al-Aziz. Nah, yaitu zat yang maha kuat, Al-Qawi. Adapun dalil dari As-Sunnah, hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, wa fihi wa dzalika qawluhu wa kafallahu al-mu'minina al-qital wa kana Allahu qawiyyan 'azizan. Nah, tayyib berhubungan dengan tafsir dari ayat. Nah, di akhir ayat ini Allah katakan wa kana Allahu qawiyyan 'azizan, dan Allah itu adalah Al-Qawi Al-Aziz. Dan banyak alhamdulillah Allah gabungkan tayyib Al-Qawi dan Al-Aziz untuk menetapkan kuwah dan izzah Allah Subhanahu wa taala. Dan kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala serta kemuliaannya. Maknahu qala Al-Khattabi at-tamul quwwah alladhi la yastawi alaihi al-'ajzu fi halin min al-ahwal wal makhluqu wa in wusifa bil quwwah fa inna quwwatahu mutanahiyah wa an ba'dil umuri qasirah. Jadi maksudnya adalah zat yang memiliki apa? Kekuatan yang sempurna. Baik, yaitu kekuatan yang tidak ada padanya kelemahan pada semua kondisinya. Ini maksudnya. Kekuatan yang sempurna yaitu kekuatan yang tidak pernah ada padanya kelemahan pada semua keadaan. Ada bermakhluk ikhwanillah, walaupun dia juga disifati dengan kekuatan, makhluk ini kuat. Nah, masya Allah fulan punya kekuatan. Tapi apa? Fa inna quwwatahu mutanahiyah, akan tetapi kekuatannya itu terbatas. Kekuatannya terbatas. Apalagi kita ketahui umur manusia, maka min ba'di dha'fin quwwah wa kana min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Awalnya lemah dalam keadaan bayi kecil, kemudian diberi kekuatan dalam usia-usia kemudaan sehingga matang kekuatannya. Kemudian setelah itu akan mengalami masa-masa lemah, masa-masa renta. Ini manusia. Adapun kekuatan Allah Subhanahu wa taala kekuatan yang sempurna yang tidak
terkena kelemahan sedikit pun. Adapun kekuatan makhluk tadi kuatnya terbatas. Wa an ba'dil umuri qasirah, dan kekuatan yang pada sebagian perkara dia tidak mampu untuk apa? Untuk bisa mewujudkan kekuatan itu padanya. Baik. Dan ini insyaallah kita bisa memahaminya dengan jelas makna al-qawi. Itu zat yang maha kuat. Di antara nama yang sangat dekat maknanya dengan nama ini apa yang telah lewat? Yang merupakan bagian dari kandungan makna tersebut. Apa itu? Indahnya Umar Al-Aziz. Kenapa? Karena di antara bentuk izzah yang kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? Izzatul quwwah. Izzatul quwwah. Baik. Allah Maha mulia dari sisi kekuatannya. Kemudian Al-Qahhar telah kita lewati pada nomor 51, Al-Qahir. Kemudian disebutkan di nomor 56, Al-Qahhar. Kenapa kok tidak digabungkan saja? Indah Rifki. Setelah Al-Qahir, kemudian Al-Qahhar. Kenapa kok dipisah di sini? Nah, karena yang dijadikan patokan oleh Syekh Ibnu Utsaimin bukan dari sisi makna, cuman dari sisi apa? Urut-urutan abjad, ya urut-urutan dalam huruf hijaiyah, disusun seperti kamus. Nama Al-Qahhar jadi jelas, maknanya sangat dekat dengan Al-Qahir. Qala Allah Ta'ala wa huwal wahidul qahhar. Ada dalil dari sunnah di antaranya wa hadits Aisyah radhiyallahu anha wa fihi idza tadawwara min al-laili qala la ilaha illallahul wahidul qahhar. Ini di antara zikir yang dibaca. Syahidnya penetapan bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qahhar. Kemudian maknanya qala Al-Khattabi rahimahullahu taala huwa alladhi qahhara al-jababira min adati khalqihi bil 'uqubati wa qahril khalqi kullihim bil maut. Itu di antara makna ini yang disebutkan oleh para imam, di antara Khattabi di sini makna dari Al-Qahhar yaitu zat yang apa? Yang menguasai dan menundukkan semua jababirah, yaitu mereka-mereka yang memiliki kekuasaan dan congkak di muka bumi. Dengan memberikan hukuman kepada mereka. Jadi sekuat apapun di dunia, sebesar apapun kekuasaan yang mereka miliki, Allah Subhanahu wa taala Al-Qahhar. Allah yang akan menguasai mereka dan menundukkan mereka, serta akan menimpakan hukuman atas mereka. Kemudian juga wa qahhara al-khalqa kullahum bil maut. Lebih bagus. Wa qahhara al-khalqa kullahum bil maut, dan zat yang menguasai semua makhluk dan menundukkannya. Menguasai dan menundukkan. Ini Al-Qahhar. Dengan apa?
bil maut, dengan kematian. Karena apa? Semua tidak akan ada yang bisa lari dari kematian. Waqala Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala wa kadzalika al-qahharu min awsafihi fal khalqu maqhuruna bis sultani. Demikian pula al-qahhar, yang termasuk di antara sifat-sifatnya. Sebab semua makhluk itu maqhurun, dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan didudukkan dengan apa? Dengan as-sultani, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha luas. Tidak ada yang bisa keluar dari kekuasaan Allah, sehingga seharusnya harus tunduk. Tawa'an wa karha, baik dalam keadaan taat maupun dalam keadaan terpaksa. Nah, ini 3 nama. Nah, jadi yang diawali dengan qaf, yang disebutkan dalam Al-Quran, Al-Qadiru, Al-Qahirul Qudusul Qadir, Al-Qaribul Qawiyul Qahhar. Nah, 7 nama. Barakallahu fiikum, nasallallahu at-taufiq wa sadad, walhamdulillahi rabbil alamin.